luar dugaan kinerja kepolisian dalam pengungkapan kasus Subang menjadi sorotan orang ini. Namun sebelum kita bahas, bisalah kalian subscribe channel ini terlebih dahulu, dan nonton video ini sampai habis ya, agar kalian semua tidak setengah-setengah dalam menerima sebuah berita. Kalau sudah, mari simak video terlengkapnya, hanya di channel Indonesia Seleb. Terhitung, hingga Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang telah menginjak hari ke-70. Pakar Hukum Universitas Padjadjaran, Yesmil Anwar yang menyoroti kinerja pihak kepolisian dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yesmil Anwar pun mengkritik pihak kepolisian yang terlalu lama melakukan penyelidikan dalam mengungkap siapa pelaku pembunuh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Dan belum terungkapnya pembunuh Tuti dan Amel di Subang menjadi ujian berat bagi pihak kepolisian. Ini kelihatan tidak meratanya profesionalitas penyidik di lapangan, ujar Yesmil Anwar kepada wartawan beberapa waktu lalu. Ia menilai, kasus ini bisa menjadi bola liar jika pembunuh ibu dan anak di Subang belum juga terungkap hingga saat ini. Pusat turun tangan, betul juga karena yang dicari tidak hanya dari kesaksian, tapi yang dicari kebenaran formil yang benar-benar terjadi, kata Yesmil Anwar seperti dikutip dari Mudanesia.com. Selanjutnya, Yesmil Anwar menjelaskan, bahwa penyidik bisa menggunakan forensik untuk membantu mengungkap kasus dan kesaksian yang harus didukung dengan bukti-bukti. Sebagaimana sebelumnya ditayangkan Desjabar.com dalam artikel berjudul, Pembunuh Ibu dan Anak di Subang, terbaru hari ini, Yesmil Anwar sebut ada bola liar bagi polisi. Ini alasannya. Yesmil Anwar berharap penyelesaian kasus ini harus sesegera mungkin, kalau dibiarkan berlarut-larut terlalu lama akan mencoreng keberadaan Polri. Dan dijelaskan Yesmil Anwar, kasus pembunuhan ini memiliki 3 motif, yakni keuangan, kekuasaan, dan hubungan sosial. Cinta dan kecemburuan termasuk dalam hubungan sosial. Namun menurut Yesmil bisa saja kasus ini motifnya lebih dari satu macam, atau malah tiga-tiganya. Nah, itulah yang perlu diperdalam. Kenapa anaknya dibunuh? Forensiknya sangat penting. Lalu dicek kondisi mobilnya, apakah bensinnya penuh. Kalau mobilnya dipasang GPS bisa ketahuan mobil kemana saja, ujarnya. Menurut Yesmil, pemeriksaan saksi disisir mulai dari lingkungan pertama keluarga korban hingga ke masalah pribadi korban. Ini kurang fair ketika yang diperiksa banyaknya. Yosef terus. Diperiksalah sesuai KUHP. Lebih diperlihatkan kepada masyarakat prosesnya karena masyarakat menginginkan adanya keadilan, ujarnya. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.